Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka, kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita bertanya-tanya, apa maksud Yesus dibawa ke padang gurun? Apakah ia benar-benar dicobai? Untuk Allah Bapa memastikan bahwa Yesus sudah siap untuk melakukan itu. Maka kita melihat konteksnya. Yang pertama dikatakan, sesudah peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Maka ini mengingatkan kita pada peristiwa ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes, dan ketika dibaptis maka langit terbuka, cahaya keluar, dan merpati datang, dan disitulah suara Allah menggema, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka peristiwa pembaptisan Yesus ingin menegaskan identitas Yesus, bahwa dialah the right person, orang yang memang diutus, orang yang penuh karunia Roh Kudus, dan dialah anak Allah yang akan memulai karyanya. Maka di sini dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Maka ketika Yesus dibaptis lalu dibawa ke padang gurun,
Disinilah Yesus mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan tanggung jawabnya. Sebelum berkarya, Yesus melakukan, bahasa kita sekarang adalah retret 40 hari. Yesus menyendiri. Maka konteksnya adalah Yesus yang akan memulai karya-karyanya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Maka konteks yang kedua adalah ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan kita, mengapa di padang gurun? Ketika Yesus melakukan puasa dan dikatakan ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa. Padang gurun selalu digambarkan tempat untuk menyepi. Tempat di mana seorang menarik diri dari segala keramaian dan kesibukan. Maka inilah yang dilakukan Yesus. Menarik diri dari dunia, ada di padang gurun dan berpuasa. Maka padang gurun adalah selalu digambarkan sebagai tempat bagi banyak orang pada zaman itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Melihat gerak-gerak Roh Kudus. Mempertajam kepekaan kita akan Roh Kudus. Di padang gurun itulah. Terlebih dalam konteks ini Yesus tidak makan apa-apa. Maka di sini saya membayangkan Yesus berdoa, mempersiapkan diri dalam puasanya, menepi, menyendiri, tetapi tidak sendirian. Karena ia bersama dengan Roh Kudus. Physically dia sendirian. Tetapi ia yang penuh dengan Roh Kudus ini dibawa oleh Roh Kudus. Maka dia tidak sendirian. Padang gurun tempat yang sepi, tempat untuk melatih seseorang peka akan gerak-gerak. Tetapi di situ juga, dalam kesepian itu, roh jahat itu akan juga banyak menggoda, mengganggu kita. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa pejamkan mata. Hening tidak berpikir apa-apa 5 menit saja. Ketika Bapak Ibu memejamkan mata, hening tanpa berpikir apa-apa, biasanya mulai banyak distraksi. Ya, gak percaya buktikan. Entah nanti habis dari gereja makan apa ya. Kayaknya cilok enak ini. Dari takjil ini juga seru gitu ya. Terus diruntut gitu ya. Kalau tidak kembali maka terus ada lamunan-lamunan. Maka hening itu di satu sisi melatih kita peka terhadap gerak-gerak roh. Tetapi di sisi lain pikiran kita seperti keran yang dibuka itu, justru disitulah godaan, distraksi, angan-angan, mimpi, lamunan itu justru keluar semua. Dan itulah menunjukkan siapa diri kita. Maka di sini Yesus pun mengalami demikian. Mengarahkan diri pada Allah, peka terhadap gerak roh, dan di sini ia mengalami godaan. Dan yang ketiga, memang tidak dikatakan dalam Injil bagaimana Yesus berkomunikasi dengan iblis. Tetapi Lukas menggambarkan bahwa Yesus mengalami godaan. Yang pertama, ketika Yesus sedang lapar, iblis justru cobalah batu ini diubah menjadi batu. Bukankah kamu sedang lapar ini? Enak loh makan sourdough ini yang roti sedang ngetren ini gitu ya. Enak loh isinya abon, daging dan segala macam. Godaan pertama. Yang kedua, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan
bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini akan menjadi miliknya asal ia menyembah iblis. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Dan akhirnya yang ketiga adalah ketika Yesus dibawa ke bait Allah dan diminta untuk menjatuhkan dirinya, maka di situ Allah dengan segala malaikatnya akan menjaga. Inilah tiga hal yang dialami Yesus sebagai godaan. Yesus mengalami godaan itu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Anak Allah, mengalami godaan. Apa kabar dengan kita? Ya, mungkin kita bertanya, apa sih bentuk-bentuk godaan yang muncul dalam pikiran kita? Udahlah, santai aja. Toh orang lain juga melakukan ini. Ya, hidup tuh sekali. Yuk kita ngapain? Ya, kita coba PK. Kadang-kadang roh jahat itu mengganggu kita dengan kata-kata manis apa. Mungkin setiap orang akan beda. Gitu ya. Tetapi dia punya caranya. Bahkan ketika Yesus bisa mengalahkan godaan-godaan dari iblis, di bagian akhir iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Para penafsir menggambarkan jangan-jangan waktu yang baik ini ketika muridnya itu mengkhianati. Iblis itu juga masuk ke dalam para murid. Maka kita tidak bisa mengatakan, wah saya kuat terhadap godaan. Yesus saja mengalami godaan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa Prapaskah, di mana kita ingin kembali kepada Allah, rekonsiliasi bersama dengan Allah. Maka ada mati raga, pantang, puasa, amal kasih yang kita lakukan pada masa Prapaskah ini. Jangan takut, Yesus pun bersama dengan kita berpuasa. Yesus menemani kita, sebagaimana dalam bacaan pertama bahwa Allah mendengarkan, menemani bangsa Israel yang mengalami penindasan itu, mengalami kekerasan, penganiayaan, penindasan. Dia itu justru memperhatikan kesengsaraan hambanya, kesukaran, penindasan yang dialami. Maka kita berpuasa dan pantang bersama dengan Yesus yang juga melakukan itu. Allah yang menemani kita, Allah yang bersama dengan kita, bahwa ia pun berpuasa. Dan yang kedua, maka kita pun PK dengan godaan-godaan dalam diri kita, apapun. Ya, kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan iblis apa yang kadang-kadang muncul dalam pikiran kita. Santai saja, hidup hanya sekali, yang lain juga enggak lihat. Apa bentuk-bentuk. Tetapi di sisi lain juga, Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Jangan takut bahwa kita sendirian, tidak. Bahwa Yesus pun tidak mengalami kesendirian itu, dia yang penuh dengan Roh Kudus ditemani. Maka jangan takut bahwa kita juga bersama dengan Roh Kudus dalam terang kasih Allah kita ditemani. Dan tentunya pengalaman kita ketika kita memasuki masa Prapaskah ini, kita membiarkan Allah hadir di dalam diri kita. Sebagaimana dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Hati tempat di mana Allah bersemayam. Hati tempat Allah berada di dalam diri kita. Bahwa Allah tidak jauh, dia ada di dalam hati kita. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah.
supaya segala niat baik kita, kehendak baik kita untuk memasuki padang gurun, memasuki tempat yang sepi di dalam diri kita, untuk mendekatkan diri pada Allah dan menjadi peka terhadap gerak-gerak roh. Dan mohon rahmat Allah, semoga dalam kerapuhan kita, kita semakin disempurnakan. Amin.